Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu contoh soal prediksi UN Kimia SMA. Jadi soal yang saya bahas ini mengenai reaksi kimia ya. Contoh soal reaksi kimia ini sangat banyak, jadi kalian harus banyak berlatih ya. Dan soal seperti ini juga keluar di soal SBMPTN, jadi bagi kalian yang akan menghadapi SBMPTN, kalian juga bisa nonton video saya ini. Dan jangan lupa juga lihat video-video saya yang lain ya. Ada kayak soal fisika, terus ada matematika, dan ada biologi juga gitu ya. Jangan lupa kalian like, share, dan subscribe sebelum lanjut. Oke, langsung saja ke contoh soalnya. Sampel pualam sebesar X gram dilarutkan ke dalam asam klorida 1,5 molar. Dihasilkan suatu gas sebanyak 6 liter yang diukur pada, PT berarti pada tekanan dan temperatur ya. Di mana massa 1,5 liter amonia itu adalah 0,85 gram. Tentukan, ini ada 4 soal ya sebenarnya, tapi ini soalnya ini beruntun ya. Jadi kalau kalian ingin mengerjakan yang B, kan harus mengerjakan A terlebih dahulu seperti itu. A, persamaan reaksi molekul yang setara. B, jumlah mol gas yang dihasilkan. C, nilai X jika sampel pualam murni dan 80%, dan yang D itu adalah massa garam yang terbentuk. Nah, di sini kita menjawab pertama yang A terlebih dahulu. Persamaan reaksi molekul yang setara. Di sini dibilang sampel pualam dan asam klorida. Dia dilarutkan dalam asam klorida. Nah, pualam ini itu adalah CaCO3 ya, kalsium karbonat, itu nama lainnya gitu. Jadi sebenarnya senyawa-senyawa di alam itu banyak sekali nama lainnya gitu ya. Nah, ini pualam ini nama lain dari kalsium karbonat seperti itu. Jadi saya tuliskan di sini CaCO3 ditambah dengan asam klorida sudah jelas ya, HCl. Itu menjadi, nah ini reaksinya yang dihasilkan itu adalah CaCl2, CO2 sama H2O. Ya, jadi dia menghasilkan kalsium klorida, dia menghasilkan karbon dioksida, dan dia menghasilkan air ya. Untuk wujudnya ini kan dia dalam bentuk padatan, pastikan kalsium karbonat itu pasti dalam bentuk padatan. Jadi ini S dalam bentuk solid, HCl karena dia dalam bentuk larutan kan, apalagi ada molaritasnya. Kalau dalam bentuk molaritasnya pasti dia bentuk larutan ya, aqueous. Itu menjadi CaCl2. CaCl2 ini dalam bentuk padatan karena dia tidak bisa larut dalam air ya. CO2-nya ini dalam bentuk gas, dan H2O-nya dalam bentuk liquid ya. Nah, untuk ini kan dibilang persamaan reaksi molekul setara, ini belum setara dia. Jadi dia belum sama antara kiri maupun yang kanan. Kita cek satu persatu. Ca-nya di bagian kiri ada 1, bagian kanan Ca-nya ada 1 juga gitu. Jadi Ca sudah pasti. H-nya itu bagian kiri ada 1, di bagian kanan ada 2. Berarti kalian kasih di depan HCl itu ada 2 koefisiennya ya. Untuk Cl bagian kiri ada 2, di bagian kanan ada sebanyak 2 juga, berarti sudah setara. C-nya ada sebanyak 1, bagian kanan juga sebanyak 1. O-nya itu ada sebanyak 3 di bagian kiri, bagian kanan O-nya juga sebanyak 3 ya. Berarti inilah persamaan reaksi molekul yang setaranya. Yang A sudah terjawab. Yang B, jumlah mol gas yang dihasilkan. Nah, ditanyakan jumlah mol gas yang dihasilkan. Jadi gas yang dihasilkan itu kan CaCl2, CO2 sama H2O. Berarti yang gas itu hanya CO2 saja. Yang ditanyakan berarti jumlah mol dari CO2-nya gitu ya. Nah, bagaimana cara kita mencari mol dari CO2-nya? Kita harus mencari mol yang diketahui. Nah, di sini tidak ada mol yang diketahui ya. Di sini cuma diketahui asam klorida 1,5 molar dihasilkan suatu gas sebanyak 6 liter. Ya, 6 liter yang diukur pada PT, di mana massa 1,5 liter amonia itu adalah 0,85 gram. Karena di sini ada perbandingan volume ya, perbandingan volume antara gas, kan dihasilkan suatu gas. Nah, ini maksud dari dihasilkan suatu gas ini ada CO2-nya gitu ya. Jadi kita bisa bandingkan antara CO2 sama NH3-nya, amonianya gitu. Nah, ini kan diketahui massa amonianya itu ada 0,85 gram. Berarti kita cari dulu mol dari amonianya. Jadi saya tuliskan NH3. Itu adalah karena ini kan massanya di 0,85. Itu dari massa ke mol itu kalian bagi dengan MR-nya. Jadi amonia itu NH3 kan. Jadi MR-nya itu adalah 17. Jadi 0,85 bagi 17 itu adalah 0,05 mol. Kalian sudah dapatkan mol dari NH3-nya, sehingga kalian bisa membandingkan antara NH3 sama CO2 ya. Jadi saya tuliskan sini NCO2 per VCO2 itu sama dengan NH3 per
VNH3. Ya, jadi NCO2-nya yang kita cari kan. Jadi NCO2-nya kita diamkan saja. VCO2-nya volume gas yang dihasilkan itu ada 6 liter, kita tulis 6 sama dengan NNH3-nya kita dapat tadi 0,05 mol. VNH3-nya volume dari amonia itu 1,5 liter. Jadi kita tinggal kali silang biasa. Jadi NCO2-nya itu adalah 6 kali 0,05 per 1,5. Jadi 6 dibagi 1,5, 4 dikali 0,5 itu 0,2 mol. Ya, sehingga kita dapat mol dari CO2-nya itu ada 0,2 mol. Ya, yang B sudah terjawab ya. Jadi mol yang dihasilkan itu ada 0,2 mol. Yang C, nilai X jika sampel pola murni dan 80%. Jadi tanya itu adalah jika sampelnya itu semua murni dan kalau kemurnian itu hanya 80% saja gitu. X ini itu adalah, kita lihat sini, sampel pualam seberat X gram. Berarti di sini menyatakan massa dari CaCO3-nya. Ya. Tadi saya sudah bilang sebelumnya, ya, perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol. Ya, kalau kita ingin mencari mol senyawa yang lain, itu kita harus diketahui salah satu molnya. Ini kan sudah diketahui salah satu molnya. Mol dari CO2-nya sudah diketahui 0,2. Jadi kita bisa mencari CaCO3-nya. Nah, ini kan CaCO3 sama CO2 kan perbandingan 1:1. Berarti molnya juga 1:1 juga. Berarti kalau CO2 itu 0,2 mol, CaCO3 juga 0,2 mol. Ya. Nah, sekarang massa dari CaCO3-nya kalau pertama murni dulu semua ya. Berarti MCaCO3-nya itu adalah cara mencari massa dari mol itu adalah dikali dengan MR-nya. Ya, jadi 0,2 mol dari CaCO3-nya ya. Itu adalah 0,2 dikali dengan MR-nya. Kalian bisa hitung sendiri MR-nya ya. Jadi MR dari CaCO3 itu adalah 100. Jadi 20 gram. Ini kalau yang murni semua. Kalau dia cuma 80% yang murni, ya, berarti 80% itu ada 20 gramnya. Ya. Jadi kalau misalkan 80%-nya itu adalah massa dari CaCO3-nya itu adalah 4/5 kan, 80%-nya 4/5 dikali X itu sama dengan 20 gram. Jadi X-nya itu adalah 20 kali 5/4. Jadi massa pualamnya itu adalah 25 gram. Ya, jadi kalau dia sampel pualam murni itu 20 gram, kalau dia kemurniannya hanya 80% itu 25 gram berarti. Yang C sudah terjawab. Yang D, massa garam yang terbentuk. Ya, garam yang terbentuk sini itu adalah CaCl2. Ya, CaCl2. Nah, di sini CaCl2 kan dia koefisiennya juga 1 kan. Berarti CaCl2 juga molnya ada 0,2 mol. Ya. Berarti massa dari CaCl2-nya MCaCl2 itu adalah mol dikali dengan MR-nya. Berarti 0,2 dikali dengan MR dari CaCl2 itu adalah 111. Jadi kalau kalian kalikan itu adalah 22,2 gram. Jadi massa garam yang terbentuk itu adalah 22,2 gram. Oke, sekian saja pembahasan saya untuk soal kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti. Kalau kalian ada yang kurang mengerti, kalian bisa komen di kolom komentar ya. Jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Terima kasih.